Baik Bapak Ibu, kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap menjalankan aktivitas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti acara virtual yang saat ini kita adakan bersama. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu calon investor dan para undangan sekalian dalam acara Investor Gathering Penawaran Umum Obligasi 1, Politama Propindo dan Sukuk Ijarah 1, Politama Propindo tahun 2020. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran pada acara hari ini. Baik Bapak Ibu calon investor dan para tamu undangan yang kami hormati, rangkaian acara pada pagi hari ini antara lain akan diisi dengan paparan mengenai profil dan kinerja perseroan. Kemudian paparan mengenai penawaran umum obligasi 1 Politama Propindo dan Sukuk Ijarah 1 Politama Propindo tahun 2020. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk terlebih dahulu memperkenalkan jajaran manajemen PT Politama Propindo, penjamin pelaksana emisi obligasi, dan lembaga profesi penunjang pasar modal, baik yang hadir maupun yang bergabung via Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Direksi PT Politama Propindo, Bapak Didik Susilo, Direktur Utama. Selamat pagi Pak Didik. Pagi. Bapak Urai Azari, Direktur Keuangan. Pagi. Bapak Herianto Dwi Nugroho, Direktur Pemasaran dan Penjualan. Bapak Julian Nasution, Direktur Komersial dan Support. Selamat pagi. Bapak Syawaludin Azwar, Direktur Operasi. Pagi. Selanjutnya, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BNI Sekuritas diwakili oleh Bapak Putu Bagus Kresna selaku Direktur. PT CIMB Niaga Sekuritas diwakili oleh Bapak Martin Simorangkir selaku Direktur. PT Indo Premier Sekuritas diwakili oleh Bapak Eban S. Banowo selaku Associate Director. Selamat pagi. PT Mandiri Sekuritas diwakili oleh Ibu Sherry Juwita Lestari selaku Executive Director Head of Investment Banking. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Dan selanjutnya kami juga ingin memperkenalkan lembaga profesi penunjang pasar modal adalah Akuntan Publik KAP Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan. Konsultan Hukum. Terima kasih Bapak. Konsultan Hukum Marsini Marto Atmojo Iskandar Law Office. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk. Notaris Kantor Notaris Insinyur Nanet Cahyani Handari Adiwarsito Sarjana Hukum. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Kemudian Lembaga Pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Selamat pagi. Dan Ketua Tim Ahli Syariah Bapak Muhammad Bagus Teguh Perwira. Baik, itu tadi kita sudah berkenalan dan selanjutnya kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Dan acara akan kami serahkan kepada Bapak Putu Bagus Kresna dari PT BNI Sekuritas selaku moderator untuk memandu jalannya acara. Kepada Bapak Putu Bagus kami persilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu calon investor. Selamat pagi Bapak-Bapak Direksi Politama dan rekan-rekan Joint Lead Underwriter beserta profesi penunjang. Terima kasih Bapak dan Ibu telah memberikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat menghadiri video conference dalam acara Investor Gathering Penawaran Umum Obligasi Pertama Politama Propindo tahun 2020 dan Suku Ijarah Pertama Politama Propindo tahun 2020.
Perkenankan saya, Putu Bagus Krisna dari BNI Sekuritas, yang akan memandu jalannya acara hari ini mewakili penjamin pelaksana emisi efek yang lain, yaitu CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Sesi tanya jawab akan kami buka setelah sesi pemaparan perusahaan dari PT Politama Propindo dan struktur penawaran obligasi dan suku ijarah telah selesai disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Presiden Direktur, Bapak Didik Susilo, untuk dapat menyampaikan pemaparan perusahaan, yaitu profil dan kinerja perseroan, yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan kinerja keuangan perseroan oleh Bapak Uray Azari selaku Direktur Keuangan kepada calon investor. Kepada Bapak Presiden Direktur, Bapak Didik Susilo, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya hari ini menyampaikan profil mengenai PT Politama Propindo. Ya. PT Politama Propindo telah berdiri sejak tahun 1993, di mana kami adalah produsen polipropilen. Dan untuk industri ini di Indonesia kami adalah salah satu dari 3 produsen yang ada dan kami adalah nomor 2 terbesar di Indonesia. Dan pabrik kami berlokasi di Balongan, Indramayu, bersebelahan persis dengan sumber bahan baku kami yaitu dari Refinery Unit 6 PT Pertamina Persero. Dan untuk Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa merek dagang kami adalah Masplan dan Politama menggunakan teknologi dari Speripol. Speripol itu dari LyondellBasell dan hal ini merupakan teknologi yang salah satu yang terbaik di dunia dan banyak digunakan oleh kebanyakan produsen polipropilen yang ada di seluruh dunia. Visi dari Politama ini adalah kami ingin menjadi produsen polipropilen terkemuka, tangguh, dinamis di Indonesia dengan orientasi kuat terhadap kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan. Dan kami juga memiliki core value, jadi seragam kami selalu ada nama SIAP gitu ya. SIAP itu terdiri dari S-nya adalah safety, di mana dalam bisnis kami safety adalah utama, safety first. Yang kedua innovation, yang ketiga accountability, dan yang terakhir adalah professionalism. Next. Izinkan saya ceritakan sedikit mengenai milestone, bagaimana perseroan sejak berdiri sampai dengan hari ini. Sejak tahun 93 pada saat didirikan, kapasitas produksi saat itu masih 100.000 metrik ton per tahun. Lantas di tahun 2004 sebagai bagian dari restrukturisasi yang terjadi saat itu, maka kepemilikan saham pendiri awal dari Politama yaitu Tirta Mas Majutama saat itu harus diserahkan kepada holding company yang bernama PT Tuban Petrochemical Industries, di mana PT Tuban Petrochemical Industries kemudian berkembang menjadi holding company dari beberapa perusahaan petrokimia yang ada di Indonesia. Kapasitas produksi kami dalam perkembangannya kemudian dilakukan peningkatan kapasitas. Tahun 2008 secara bulk capacity kami sudah mencapai 240.000 dan kemudian milestone terakhir yang baru-baru saja terjadi yang cukup signifikan dan sangat mempengaruhi jalannya perseroan ke depan adalah dengan masuknya Pertamina sebagai pemegang saham mayoritas di induk perusahaan kami yaitu Tuban Petrochemical. Di slide selanjutnya mungkin bisa disampaikan. Nah, di sini terlihat bahwa saat ini Politama yang 80% sahamnya dimiliki oleh Tuban Petrochemical Industries, mayoritas atau ultimate beneficial shareholder-nya adalah pemerintah melalui Pertamina langsung adalah 51% plus 2%, yaitu Pertamina PDV ya, dan Pertamina Persero langsung. Dan sisanya 47% adalah Kementerian Keuangan.
Jadi kalau untuk level tuban petrochemical industries bisa dibilang 100% pemerintah directly maupun indirectly melalui Pertamina. Sementara 20% pemegang saham lainnya dari Politama adalah Pasio Investment yang ada di Belanda. Dengan masuknya Pertamina tentunya dukungan terhadap perseroan semakin kuat dan dapat kami sampaikan dengan masuknya Pertamina sebagai pemegang saham mayoritas, maka otomatis Politama menjadi bagian dari bisnis integrated energy business ecosystem, di mana kedepannya Pertamina juga memiliki visi untuk mengembangkan bisnis petrochemical di Indonesia dan salah satunya adalah bisnis polipropilen yang dijalankan oleh Politama. Dan saat ini Pertamina juga sudah menempatkan, sebetulnya sejak tahun 2013 ya sudah ditempatkan, 2 perwakilannya, satu di komisaris dan satu di direktur operasi. Nanti pada saat perkenalan mengenai satu persatu direksi akan saya sampaikan adanya perwakilan direktur operasional yang ditempatkan oleh Pertamina. Juga dukungan Pertamina semakin mengerucut lagi karena sumber bahan baku utama kami disalurkan hanya melalui pipa saja. Jadi secara operasional sangat mudah karena lokasi kami sudah bersebelahan. Jadi memang sejak awal ini sudah terintegrasi dengan kilang RU6 di Balongan. Next. Ini adalah profil manajemen kami. Jadi kalau dari Dewan Komisaris, yang terakhir Dewan Komisaris kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ibu Dr. Neneng Fatimah Az-Zahra selaku Komisaris Utama. Beliau sebelumnya lebih banyak di Kementerian Keuangan dengan latar belakang di beberapa bidang, terutama di perpajakan beliau. Lantas ada Pak Budi Jatmiko selaku selaku Komisaris Independen. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di Nindya Beton dan sebelumnya Pak Budi Jatmiko sempat menjadi PLT di PT PPA Capital dan beberapa pengalaman beliau yang cukup panjang. Dan Ailita Airompova selaku komisaris yang mewakili pemegang saham minoritas Politama. Di Dewan Direksi, saya sendiri selaku Presiden Direktur, saya diangkat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2013, dan di sebelah saya didampingi oleh Pak Uray Asyari, beliau adalah Direktur Keuangan kami, yang baru saja bergabung tahun lalu, Pak Uray. Dan Pak Uray ini sudah memiliki jam terbang juga cukup panjang di bidang keuangan, dan beliau pernah menjadi banker cukup lama. Lantas juga ada di sebelah kami lagi ada Pak Herjanto Dwi Nugroho, beliau adalah Direktur yang membawahi Sales and Marketing dengan jam terbang pengalaman yang sudah lebih dari 40 tahun saya kira Pak ya di bidang itu. Beliau pernah bekerja di Shell, pernah bekerja di beberapa perusahaan terkait petrokimia, dan terakhir bergabung di Politama. Lantas bersama kami juga ada Pak Julian Nasution, beliau menjabat sebagai Direktur Commercial and Support. Pak Julian juga sudah malang melintang di beberapa perusahaan-perusahaan sebelumnya. Dan kami juga ingin memperkenalkan perwakilan dari Pertamina yang sudah ditempatkan sebagai Direktur Operasional di kami, yaitu Bapak Syawaluddin Aswar. Pak Syawaluddin Aswar juga memiliki background pengalaman sebagai di Direktorat Pengolahan ya, untuk Direktorat Pengolahan Pertamina, jadi untuk dunia petrochemical bukan barang baru lagi buat beliau. Dan terakhir ada satu direktur kami yang kita bilang non-operating director karena tidak membawahi bidang tertentu, yaitu Nicholas Corby. Dia adalah direktur yang mewakili pemegang saham minoritas. Next. Sekedar memberi gambaran sebagaimana tadi kami sampaikan, lokasi dari Politama terintegrasi dengan lokasi kilang sebagai sumber bahan baku dari Politama, yaitu kita bersebelahan dengan RU6 Balongan
dan pipa yang menghubungkan antara kilang dengan perusahaan dengan pabrik kami adalah 4 km dan ini sangat-sangat memudahkan untuk transportasi dari bahan baku dan ini merupakan salah satu keunggulan karena dengan pipa tadi otomatis diskrepensi dan kehilangan losses itu jadi sangat-sangat kecil. Next. Sebagaimana kita tahu bahwa petrochemical ini adalah dunia yang demikian mengharapkan manajemen yang handal, manajemen yang baik dan memiliki standar khusus, maka kami sebagai bentuk komitmen telah melakukan adopsi dan mendapatkan sertifikasi untuk sistem manajemen, yaitu mulai dari ISO 9001, 14001, 22000 hingga OSAS 18001, serta mendapatkan sertifikasi SNI dan halal. Halal tentunya menjadi suatu kewajiban bagi kami karena polipropilen adalah salah satu komponen utama dari packaging untuk makanan dan minuman. Dan seperti kita ketahui untuk market seperti Indonesia ini, di mana sebagian besar mayoritas adalah muslim, tentunya kehalalan tidak hanya makanan, packaging juga menjadi suatu hal khusus yang harus kita komitmen bersama bahwa kami comply with dengan ketentuan mengenai halal ini. Lantas juga TKDN, Politama saat ini TKDN telah mencapai 81,83% dan hal ini sudah di-endorse oleh Kementerian Perindustrian. Terkait penghargaan yang telah diperoleh perseroan, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami tetap bisa mempertahankan 16 juta jam lebih ya, tanpa adanya kecelakaan, tanpa adanya fatality, dan hal ini diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan untuk bukti bahwa kami juga taat terhadap environmental friendly gitu ya, kami juga secara voluntary mendaftarkan diri untuk masuk dalam program proper dan alhamdulillah setelah 2 kali mendapatkan biru berturut-turut, 2 tahun terakhir kami mendapatkan proper hijau dan terakhir 2019 proper hijaunya diserahkan di kantor Wakil Presiden RI waktu itu. Next. Kami hendak sampaikan juga mengenai industry overview dan outlook. Jadi polipropilen ini end usernya secara global di dunia itu terbesar 30% adalah untuk packaging, lantas juga ada electrical manufacturing, equipment, dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah medical application. Sedangkan di Southeast Asia termasuk di Indonesia, tren permintaan dan outlook untuk jangka pendeknya itu lebih banyak ke flexible packaging, rigid packaging, healthcare, hygiene, dan block copolymer. Industry overview dapat kami sampaikan bahwa dengan kondisi pandemi saat ini memang kami dari pihak konsultan juga telah memprediksikan untuk zero growth ya. Tapi artinya minimal kita lihat bahwa penurunan itu tidak demikian signifikan ya. Jadi kami mentargetkan penjualan itu harusnya kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi zero growth yang sudah diproyeksikan oleh pihak konsultan. Next. Kegiatan usaha Politama. Ya. Jadi Politama menghasilkan polipropilen. Polipropilen ini adalah masuk dalam kategori homopolimer, polipropilen. Lantas Politama menghasilkan polipropilen dalam bentuk resin dan dalam bentuk pelet dan granul. Nah, granul ini perlu kami sampaikan juga, ini adalah salah satu terobosan utama dari Politama, di mana produk granul ini baru diperkenalkan oleh Politama di tahun 2017 akhir yang lalu dan ini merupakan ini satu-satunya produsen granul di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Nah, sebagai gambaran untuk Bapak Ibu sekalian mengenai penggunaan dari produk polipropilen kami,
itu konsumen-konsumen kami adalah kebanyakan